Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam hidup kita saat ini, ada waktu ketika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan kita merasa senang dan puas. Kita merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Tapi ada pula masanya, ketika kita harus menerima kegagalan, menelan pil pahit ketika pekerjaan yang kita lakukan ternyata tidak memberikan hasil sesuai seperti yang kita harapkan. Dalam hal ini, cara kita menangani kegagalan ataupun juga keberhasilan bergantung kepada kedewasaan karakter kita. Ketika kita diajarkan untuk menjadi sempurna, kegagalan kecil yang mungkin saja dianggap biasa oleh orang lain bisa membuat kita merasa sangat malu, sangat bodoh, dan kita merasa sangat tidak layak. Saudara dan saudariku terkasih, satu hal yang kita tahu adalah Allah mengasihi kita tanpa syarat. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tidak memandang gagalnya diri kita maupun betapa tidak layaknya diri kita. Allah tetap mencintai kita. Dan kita semua tahu, hanya karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudariku terkasih, bagaimanapun juga keadaan kita saat ini, Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Dia merindukan setiap orang dari kita. Dia menanti-nantikan kedatangan kita. Seperti seorang bapa yang menantikan kedatangan anak-anaknya. Saat ini ayat-ayat kasih akan membaca satu perikop Alkitab dari Kejadian 23 ayat 1 sampai 20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah, sang istri yang sangat dicintai oleh Abraham, yang telah menemaninya keluar dari tanah leluhurnya untuk mendampingi Abraham memenuhi panggilan Allah, akhirnya meninggal di tanah Kanaan, di sebuah tanah asing yang bukan milik pusakanya, bukan milik keluarganya. Hidup di tanah asing berarti bahwa Abraham dan keluarganya tidak bisa begitu saja menguburkan Sarah, wanita yang telah selama ini mendampinginya. Abraham harus mendapatkan izin dari mereka yang mempunyai tanah di negeri asing itu. Abraham yang dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak dengan serta-merta memanfaatkan kejadian yang menimpanya untuk mendapatkan tanah secara cuma-cuma untuk Sarah. Setiap orang di tanah itu mengerti bahwa Abraham adalah orang yang disertai oleh Allah, sehingga mereka menyebutnya sebagai raja, orang yang mempunyai kuasa. Dia mengerti bahwa dia harus menghormati orang-orang yang telah menerimanya hidup di antara mereka dengan membeli sebuah gua untuk tanah penguburan Sarah dengan harga yang wajar. Sungguh pun mereka ingin memberikannya dengan cuma-cuma. Apa yang kemudian Allah lakukan kepada Abraham mengajarkan kita bahwa Allah menyatakan anugerahnya dengan melembutkan hati para pemimpin negeri asing itu saat Abraham menyatakan keinginannya. Terlebih dari itu, Allah juga membuka jalan bagi Abraham untuk dapat membeli tanah dan gua untuk penguburan istrinya. Suatu hal yang sangat tidak terduga, mengingat Abraham adalah orang asing di negeri Filistin itu. Kisah kematian Sarah ini juga secara tersirat menegaskan kembali janji Allah mengenai tanah perjanjian kepada Abraham. Meski hanya membeli sebidang tanah kecil saat itu, tetapi di masa depan, Allah akan membawa keturunannya untuk memiliki negeri itu sebagai tanah warisan. Saudara dan saudariku terkasih, dari kisah kematian Sarah ini, kita boleh belajar bahwa pada masa-masa sulit dan menyedihkan, ketika kita harus kehilangan atau kita mengalami kemalangan serta kegagalan, kita tetap melihat kemurahan dan janji Allah
Allah tetap memelihara kita dalam naungan kasih-Nya. Maka benarlah bahwa Allah itu setia dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya, kita, manusia yang sangat dikasihinya. Sekali-kali Ia tidak pernah melupakan janjinya, sesulit apapun situasi yang kita hadapi. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan kasih Allah melalui ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menyertaimu dalam tidurmu saat ini. Kejadian 23 ayat 1-20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham, menjadi kuburan miliknya. Demikian firman Allah pada saat ini, saudara dan saudariku terkasih.
kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu.